Saya Rizky Pratama, NPM 23101187, mata kuliah Teknik Pembuatan Undang-Undang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas pembentukan undang-undang. Pengertian asas pembentukan undang-undang. Asas pembentukan undang-undang adalah prinsip dasar yang wajib dijadikan pedoman dalam proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan suatu undang-undang agar peraturan yang dihasilkan berkualitas, adil, efektif, dan dapat dilaksanakan. Asas ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, mencegah tumpang tindih peraturan, melindungi hak masyarakat, menjaga konsistensi sistem hukum nasional. Yang kedua ada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas formil. Asas ini berkaitan dengan cara atau proses pembentukan undang-undang yang ada kejelasan tujuan undang-undang yang harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan undang-undang harus dirumuskan secara tegas sejak awal, tidak boleh dibuat hanya karena kepentingan sesaat. Tujuan menjadi dasar penilaian keberhasilan undang-undang. Contohnya ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bertujuan melindungi hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. UU harus dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Penjelasan singkatnya ialah undang-undang hanya boleh dibentuk oleh DPR bersama Presiden. Jika dibentuk oleh lembaga yang tidak berwenang, undang-undang dapat dibatalkan. Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Materi yang diatur harus sesuai dengan jenis peraturan penjelasan. UU tidak boleh mengatur hal yang seharusnya diatur dalam peraturan pemerintahan atau peraturan daerah. Harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Tujuannya mencegah tumpang tindih dan konflik antar peraturan. Dapat dilaksanakan, UU harus realistis dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Kemampuan negara tidak boleh membebani masyarakat atau pemerintah secara berlebihan. Selanjutnya ada kedayagunaan dan kehasilgunaan. Undang-undang harus bermanfaat dan efektif, benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, memberikan solusi atas masalah hukum yang ada, tidak sekedar formalitas. Selanjutnya ada kejelasan rumusan. Bahasa hukum harus jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan tafsir ganda. Menggunakan istilah hukum yang baku, kalimat tidak ambigu, struktur pasal logis dan konsisten. Keterbukaan pembentukan undang-undang harus melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat berhak memberi masukan. Proses pembentukan harus transparan. Naskah akademik dan rancangan UU dapat diakses publik. Asas materi muatan undang-undang. Asas material atau substansi undang-undang. Satu ada asas pengayoman. Undang-undang harus melindungi seluruh rakyat Indonesia. Melindungi hak asasi manusia, memberikan rasa aman dan keadilan. Yang kedua ada asas kemanusiaan, menghormati harkat dan martabat manusia, tidak diskriminatif, menghargai HAM, beradab, dan berkeadilan. Yang ketiga ada asas kebangsaan, mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia, mengutamakan kepentingan nasional, memperkuat persatuan bangsa. Yang keempat ada asas kekeluargaan, mengutamakan musyawarah dan kebersamaan, tidak individualistis, mengedepankan gotong royong. Asas kenusantaraan, memperhatikan keseluruhan wilayah Indonesia berlaku merata di seluruh
wilayah NKRI, tidak memihak wilayah tertentu. Yang keenam ada asas Bhinneka Tunggal Ika, menghormati keberagamaan, menghargai perbedaan suku, agama, budaya, menjaga persatuan dalam keberagamaan. 7 ada asas keadilan, memberikan keadilan bagi seluruh warga negara, hak dan kewajiban seimbang, tidak berat sebelah. Yang ke-8 ada asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Semua warga negara sama di hadapan hukum, tidak ada perlakuan istimewa, tidak diskriminatif. Yang ke-9 ada asas ketertiban dan kepastian hukum, menjamin hukum dapat ditegakkan, aturan jelas dan konsisten, memberikan kepastian hukum. Yang ke-10 ada asas keseimbangan, menjaga asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, menjaga keseimbangan kepentingan antara individu dan negara, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan nasional dan daerah. Asas pembentukan undang-undang merupakan fondasi utama dalam menciptakan peraturan perundang-undangan yang sah secara hukum, adil secara sosial, efektif secara praktis. Tanpa penerapan asas-asas tersebut, undang-undang berpotensi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, ditolak masyarakat, tidak efektif dalam pelaksanaannya. Asas pembentukan undang-undang, landasan hukum. Asas pembentukan undang-undang. Asas pembentukan undang-undang di Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan wajib dibentuk berdasarkan asas-asas tertentu agar menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Filosofi asas pembentukan undang-undang. Asas pembentukan undang-undang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga filosofis, yuridis dan sosiologis, yaitu Pancasila dan segala sumber hukum yuridis menjamin bahwa UU tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sosiologis menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat. Tanpa ketiga dasar ini, suatu undang-undang berpotensi kehilangan legitimasi dan sulit diterapkan. Asas pembentukan undang-undang sebagai instrumen negara hukum adalah negara hukum Restat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, segala tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Hukum harus dibentuk dengan prosedur dan prinsip yang benar. Asas pembentukan undang-undang menjadi alat pengendali kekuasaan negara. Asas ini mencegah penyalahgunaan wewenang pembentukan hukum secara sewenang-wenang, dominasi kepentingan politik semata. Pendalaman asas formil pembentukan undang-undang, kejelasan tujuan undang-undang harus spesifik dan rasional, menjawab persoalan hukum konkret selaras dengan tujuan negara dalam pembentukan Undang-Undang 1945. Implikasi hukum undang-undang tanpa tujuan jelas dapat dinilai cacat secara konseptual dan berisiko diuji di Mahkamah Konstitusi. Kelembagaan pembentuk yang tepat. Asas ini berkaitan dengan legitimasi konstitusional. DPR dan Presiden bertindak sebagai pembentuk undang-undang. Peran DPD terbatas pada bidang tertentu. Pelanggaran asas ini menyebabkan UU cacat formil. Contoh kasusnya, UU dapat dibatalkan MK jika proses pembentukan tidak melibatkan lembaga yang seharusnya, kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan. Asas ini menegaskan adanya sistem berjenjang dalam hukum akibat jika dilanggar terjadi konflik norma bertentangan, menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka ruang judicial review. Dapat dilaksanakan pendalaman UU harus memperhitungkan kesiapan aparatur negara, ketersediaan anggaran, budaya hukum masyarakat. Undang-undang yang terlalu idealis tanpa dukungan sarana dan prasarana akan menjadi hukum mati, dead law. Kedaya gunaan dan kehasilan gunaan. Asas ini menekankan efektivitas hukum,
tingkat kepatuhan masyarakat, kemampuan menyelesaikan masalah, minimnya penolakan publik. Kejelasan rumusan yang kabur dapat menimbulkan multitafsir, penyalahgunaan wewenang, ketidakadilan dalam penegakan hukum. Bahasa hukum harus tegas, sistematis, konsisten antar pasal. Keterbukaan, asas keterbukaan berkaitan erat dengan demokrasi partisipatif. Bentuk keterbukaan rapat dengan pendapat umum, RDPU, publikasi naskah akademik, akses terhadap masyarakat, RUU, manfaat meningkatkan kualitas undang-undang, meningkatkan legitimasi sosial, mengurangi potensi konflik, pendalaman asas materi muatan undang-undang, asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, dan asas kekeluargaan. Baik, sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.